Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang panduan lembar observasi karakteristik peserta didik. Tugas ini disusun untuk memenuhi UTS mata kuliah pemahaman karakteristik peserta didik dan pembelajarannya. Saya, Vita Sulistiawati, mahasiswa PPG Prajabatan 2022, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Tujuan observasi yang kami lakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik peserta didik dalam pengembangan program pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Sasaran observasi kami yaitu peserta didik sekolah dasar. Kebetulan di tempat PPL kami bertempat di SDN Sawunggaling 1 382 Surabaya. Dalam lembar panduan observasi kami ada aspek-aspek yang kami observasi. Yang pertama yaitu budaya sekolah, yang kedua budaya kelas, yang ketiga keterlibatan peserta didik, yang keempat identifikasi kesiapan siswa, kelima perkembangan fisik, dan yang keenam perkembangan kognitif, ketujuh perkembangan emosi, dan yang kedelapan perkembangan sosial. Untuk yang kesembilan yaitu perkembangan moral atau spiritual, dan yang ke-10 etnik, yang ke-11 status sosial, yang ke-12 minat, selanjutnya kemampuan awal, yang ke-14 gaya belajar, dan yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Di aspek yang pertama yaitu budaya sekolah. Ada 3 pertanyaan yang kami jadikan panduan, yaitu yang pertama, apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal? Dan yang kedua, secara umum, apakah profil pelajar Pancasila dihidupkan dalam sekolah? Dan yang ketiga, kegiatan apa yang sedang dikembangkan dalam meningkatkan budaya sekolah? Untuk aspek yang kedua yaitu budaya kelas. Yang pertama, bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas? Dan yang kedua, bagaimana cara guru mengkondisikan peserta didik di dalam kelas? Dan yang terakhir, bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik? Selanjutnya yaitu keterlibatan peserta didik. Panduan yang kami lakukan untuk melakukan observasi ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung? Dalam bentuk apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini? Untuk yang kedua, jika iya, bagaimana guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran? Apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Dan jelaskan. Jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran? Dan yang terakhir, apakah Anda menangkap antusiasme pelajar dari peserta didik? Selanjutnya yaitu aspek perkembangan fisik. Ada 3 juga. Yang pertama, bagaimana perkembangan fisik yang dialami peserta didik? Apakah perkembangan fisik peserta didik berpengaruh terhadap proses pembelajaran? Dan yang terakhir, apakah perkembangan fisik mempengaruhi perkembangan karakteristik peserta didik? Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Panduan yang kami dapatkan dalam pertanyaan ini adalah yang pertama, sejauh mana perkembangan kognitif yang dialami peserta didik? Dan yang kedua, bagaimana guru melakukan pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan kognitif peserta didik? Dan yang terakhir, bagaimana cara melakukan pembelajaran jika terdapat perkembangan kognitif yang berbeda pada peserta didik? Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Sejauh mana sih kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat? Bagaimana cara
memahami perkembangan emosi pada diri peserta didik. Dan selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Yang pertama, bagaimana menstimulasi perkembangan sosial peserta didik. Dan yang kedua, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar. Contohnya itu kerja kelompok atau mengerjakan proyek bersama. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Selanjutnya yaitu perkembangan moral atau spiritual. Apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Dan yang kedua, tindakan apa yang dilakukan jika ada peserta didik yang melanggar nilai moral. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi peserta didik yang memiliki moral yang baik, akan tetapi sikapnya buruk. Selanjutnya yaitu etnik. Apakah ada keberagaman etnik peserta didik di kelas? Bagaimana cara guru mengolah pembelajaran yang ada di kelas? Apakah keberagaman etnik peserta didik menghambat pembelajaran yang berlangsung? Selanjutnya yaitu status sosial. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki perbedaan status sosial di kelas? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh status sosial terhadap perkembangan peserta didik saat di kelas? Dan yang ketiga, apakah status sosial menghambat pembelajaran peserta didik? Baik, untuk aspek yang selanjutnya yaitu minat. Yang pertama yaitu bagaimana peran sekolah menyalurkan minat peserta didik yang berbeda-beda agar dapat berkembang secara maksimal. Selanjutnya, apakah sekolah sudah memfasilitasi setiap minat peserta didik? Selanjutnya yaitu apa sajakah kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah? Dan yang terakhir, sejauh mana minat peserta didik dapat tersalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu kemampuan awal. Yang pertama, bagaimana cara guru mengetahui kemampuan awal peserta didik? Dan yang kedua, apa tindak lanjut setelah mengetahui kemampuan awal peserta didik? Dan yang ketiga, apa yang akan dilakukan guru dalam melakukan pembelajaran jika terdapat kemampuan awal peserta didik yang berbeda? Selanjutnya yaitu gaya belajar. Bagaimana cara guru mengetahui gaya belajar peserta didik? Bagaimana cara guru melakukan pembelajaran ketika berhadapan dengan gaya belajar peserta didik yang bervariatif? Dan yang ketiga, apakah gaya belajar dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik? Dan yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Sejauh mana perkembangan motorik yang dialami peserta didik? Dan yang kedua, bagaimana guru melakukan pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan motorik peserta didik? Dan apa yang dilakukan guru pada peserta didik yang perkembangan motoriknya belum tuntas? Jadi itu tadi yang ada dalam lembar panduan observasi kami. Nah, berikut adalah format lembar observasi karakter peserta didik kami. Terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.